Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Denisia Mujidawati, Awaliana Rahmawati, dan Nikmatul Hikmah. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran fikih dengan tema konsepsi dalam zakat. Dalam tema tersebut yang akan kami bahas mengenai pengertian zakat, jenis zakat, cara mengeluarkan zakat, dan hikmah zakat. Dengan judul tersebut, kami akan menggunakan metode audiovisual dalam penjelas materi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barokatu yang mempunyai arti keberkahan, atau harotu yang memiliki arti kesucian, al-nama'a yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan asyahlalu yang memiliki arti keberesan. Zakat ditinjau dari istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat itu dibedakan menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Sesuatu tersebut perlu dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat hasil bumi berupa timah, tembaga, dan lain-lain, zakat emas dan perak. Zakat fitrah merupakan pajak atau pribadi muslim, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Pada fuqaha menyebutkan zakat fitrah dengan zakat kepala atau per kepala, yaitu pribadi-pribadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak di sini yaitu binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nisab dan haul. Menurut dalil yang ada, binatang ternak yang dapat dizakati ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara mengeluarkan zakat unta. Yang pertama yaitu jika jumlah unta tersebut ada 25 ekor sampai 35 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu makhad. Bintu makhad di sini dijelaskan yaitu unta betina yang telah berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Yang selanjutnya yaitu jika jumlah unta tersebut ada 31 ekor sampai 45 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun. Bintu labun di sini yaitu unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Yang selanjutnya yaitu jika jumlah unta tersebut ada 45 ekor sampai 60 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hikoh. Unta hikoh di sini dijelaskan yaitu unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Yang selanjutnya yaitu jika jumlah unta tersebut ada 61 ekor sampai 75 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta jat'ah. Jat'ah di sini dijelaskan yaitu unta betina yang telah berusia 4 tahun dan telah masuk tahun kelima. Yang selanjutnya yaitu
Jika jumlah unta tersebut 76 ekor sampai 90 ekor, maka zakatnya bertambah 2 ekor unta bintu labun. Tadi sudah saya jelaskan bintu labun di sini yaitu unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Yang selanjutnya yaitu jika jumlah unta tersebut ada 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya bertambah 2 ekor unta hikoh. Hikoh tadi juga sudah saya jelaskan, yaitu unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Selanjutnya yaitu zakat binatang ternak jenis unta. Apabila jumlah unta itu 25 ekor sampai 35 ekor, maka wajib nasabnya itu adalah 1 ekor unta jenis bintu makhot. Nah, bintu makhot itu adalah unta betina yang telah berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Selanjutnya, apabila jumlah unta itu 31 ekor sampai 45 ekor, maka nasab zakatnya itu adalah 1 ekor unta bintu labun. Bintu labun itu adalah unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Selanjutnya yaitu apabila jumlah dari unta itu 45 ekor sampai 60 ekor, maka nasabnya adalah 1 ekor unta hiqoh. Hiqoh artinya unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Selanjutnya adalah apabila jumlah unta itu 61 ekor sampai 70 ekor, maka nasabnya adalah 1 ekor unta jada'ah. Jada'ah itu sama dengan unta betina yang telah berusia 4 tahun dan telah masuk tahun kelima. Selanjutnya adalah apabila 76 ekor sampai 90 ekor unta, maka wajib zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Bintu labun adalah unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Apabila 91 ekor sampai 120 ekor unta, maka nasabnya adalah 2 ekor unta hiqoh atau unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Yang selanjutnya yaitu cara mengeluarkan zakat sapi. Yang pertama yaitu jika jumlah sapi tersebut ada 30 ekor sampai 39 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi tabi. Tabi di sini dijelaskan yaitu sapi jantan atau betina yang telah berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Yang kedua yaitu jika jumlah sapi tersebut ada 40 ekor sampai 59 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah. Musinah di sini dijelaskan yaitu sapi betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Yang ketiga yaitu jika jumlah sapi tersebut ada 60 ekor sampai 69 ekor, maka zakatnya bertambah 2 ekor sapi tabi. Tadi tapi sudah saya jelaskan, yaitu sapi jantan atau betina yang telah berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Yang keempat yaitu jika jumlah sapi tersebut ada 70 ekor sampai 79 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah dan 1 ekor sapi tabi. Dan yang selanjutnya yaitu jika sapi tersebut jumlahnya ada 80 ekor sampai 89 ekor, maka zakatnya bertambah 2 ekor sapi musinah. Dan selanjutnya yaitu cara mengeluarkan zakat kambing. Yang pertama yaitu jika jumlah kambing tersebut ada 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun. Yang kedua yaitu
Jika kambing tersebut jumlahnya ada 121 ekor sampai 200 ekor, maka zakatnya bertambah 2 ekor kambing atau domba. Dan yang ketiga yaitu jika jumlah kambing tersebut berjumlah 201 ekor sampai 300 ekor, maka zakatnya bertambah 3 ekor kambing atau domba. Yang selanjutnya yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak di sini merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki 1 nisab emas dan perak selama 1 tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi, artinya bila di tengah-tengah tahun yang 1 nisab tidak dimiliki atau berkurang tidak mencapai 1 nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan itu terputus. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat di sini bahwa nisab emas adalah 20 miskal sama dengan 900 gram dan perak 200 dirham sama dengan 600 gram. Jadi besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh. Yang selanjutnya yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan di sini yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Nisab zakat perdagangan di sini senilai 90 gram emas setelah berlalu 1 tahun, dan cara mengeluarkan zakatnya pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Dan jika sudah mencapai nisab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nisab atau belum. Jika telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang selanjutnya yaitu zakat profesi. Zakat profesi di sini yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang berpenghasilan telah memenuhi nisab, yaitu jika penghasilannya yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen atau menerima pendapat itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5-10%. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Awaliana. Selanjutnya yaitu zakat hasil pertanian atau zakat hasil tanaman. Nah, semua jenis tanaman seperti padi, gandum, kentang, jagung, dan sejenisnya yang sifatnya menjadi makanan pokok bagi penduduk suatu negara adalah wajib dizakati. Namun, zakat hasil tanaman ini tidak harus menunggu haul atau 1 tahun, tetapi setiap kali panen. Seperti pada Quran Surah Al-An'am ayat 141, Bismillahirrahmanirrahim, wa atu haqqahu yauma hasradihi, yang artinya, dan keluarkan zakat biji makanan pada hari memetiknya. Kemudian nisab hasil tanaman adalah 5 wasak dan wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Jika hasil panennya diusahakan oleh manusia, jika tidak memerlukan usaha manusia, zakatnya adalah 10%. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah dikenakan zakat atas biji makanan dan tidak pula terhadap kurma sehingga sampai 5 wasak. Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Rasulullah lainnya yaitu yang artinya terhadap tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air solokan dikenakan zakatnya 10 atau 10%.
sedang terhadap tanaman yang disiram dengan sarana pengairan 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad serta ahli sunan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menurut Sulaiman Rasyid dalam fikih Islam, ukuran 1 wasak sama dengan 60 syak. 5 wasak berarti 300 syak. 1 syak sama dengan 3,1 liter, jadi 300 syak sama dengan 930 liter. Zakat yang dikeluarkan antara 5% dan 10%. Di Indonesia, nisab untuk hasil tanam tersebut adalah 1050 liter atau 840 kg. Contoh, untuk hasil panen dari petani itu sebanyak 1500 liter. Pengurusan tanaman yang dipanen tersebut membutuhkan irigasi. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 1500 liter dikali 5% sama dengan 75 liter. Jadi hasil panen yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah 75 kg. Selanjutnya yaitu cara mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik hamba sahaya maupun merdeka, dan juga bagi orang tua maupun anak kecil. Nah, zakat ini cara pengeluarannya yaitu selama bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan sampai sebelum orang-orang sholat Idul Fitri. Namun setelah sholat Idul Fitri dapat dikatakan dengan sedekah. Besar pengeluaran zakat fitrah yaitu 3,5 liter atau 2,5 kg. Makanan pokok setempat yang bisa dimakan oleh orang yang bersangkutan seperti beras, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hikmah mengeluarkan zakat. Yang pertama, mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil atau kikir. Kedua yaitu menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga, memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka atau orang kaya. Yang keempat, menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu atau ummatun wahidatun, persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab bersama atau takafuli ijtimai. Yang kelima yaitu mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya, rukun, damai, dan harmonis. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.